Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Suratul Baqarah, Surah Al-Baqarah adalah merupakan surah kedua dari urutan mushaf. Kemudian terdiri dari 286 ayat, dan surah ini adalah surah Madaniyah. Dinamakan surah Al-Baqarah karena di dalamnya memuat atau menyebutkan ayat tentang Al-Baqarah, sapi betina, tentang kisah kaumnya Nabi Musa. Al-Baqarah artinya sapi betina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah merupakan ayat yang mengawali surah-surah di dalam Al-Qur'an. Tapi bismillah ini bukan bagian dari surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini disebut dengan al-hurufu al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong, seperti Hamim, seperti Qaf, seperti Shad, seperti Nun, dan selainnya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Jadi Allah yang lebih mengetahui maksudnya. Hanya saja sebagian ulama tafsir atau sebagian tafsir menyebutkan bahwa di antara hikmahnya seolah-olah disebutkan kepada orang-orang yang sombong terhadap Al-Quran. Perhatikan, Al-Quran yang terdiri dari alif, lam, mim, atau huruf-huruf yang kalian sebutkan, yang kalian gunakan bahasanya, kalian tidak dapat mendatangkan walaupun satu ayat. Dan ini adalah waqi'i, kenyataan bahwa mereka tidak mampu mendatangkan satu ayat seperti Al-Quran, walaupun mereka saling bantu-membantu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalika, inilah atau itu ismul isyarah. Al-kitabu la raiba fihi. Al-kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala sebelum menyebutkan tentang fungsi dari Al-Qur'an ini, sebelumnya Allah mengatakan, ketahuilah bahwa kitab ini tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak akan merugikanmu. Ambil sebagai pedoman hidupmu. Engkau akan mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan bahwa ini kalamullah, bahwa ini adalah Al-Quran. Tidak ada keraguan bahwasanya Al-Quran ini diutus dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan bahwa semua yang diceritakan di dalam Al-Quran ini adalah hak. Tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang bisa mengambil dan bisa memanfaatkan Al-Quran dan bisa mendapatkan faedah dari Al-Quran, baik itu menghafalnya maupun memahaminya, begitu pula mengamalkannya, adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi di antara atau mungkin kunci untuk menghafal Al-Quran adalah ketakwaan. Kunci untuk memahami Al-Quran adalah ketakwaan. Sebagai petunjuk untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada gaib. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Ini imannya hati. Imannya hati. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, dan mendirikan salat. Mendirikan salat adalah jasad. Kita beribadah dengan jasad. Beribadah dengan hati adalah akidah dan keyakinan. Beribadah dengan jasad adalah melakukan ibadah seperti salat.
wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan, mereka sedekahkan, mereka keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ibadah harta. Jadi orang beribadah dengan hatinya, orang beribadah dengan jasadnya, orang beribadah dengan hartanya. Maka rugi orang-orang yang memiliki harta dan tidak beribadah dengan hartanya, dengan pelit misalnya. Rugi orang yang memiliki badan yang sehat, kemudian dia tidak beribadah dengan jasadnya tersebut. Siapa lagi orang yang bertakwa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu, beriman kepada Al-Quran. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada Al-Quran, menerima, mempercayai Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan kepada sebelum kalian. Apa yang diturunkan berupa Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, kemudian asfarnya Nabi Daud misalnya. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita mengimani Al-Qur'an, seperti itu kita mengimaninya dalam kemurniannya yang belum dirubah-rubah. Sebab itu semuanya adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada utusan-utusannya. Wabil akhirati, dan terhadap akhirat. Hum yuqinun, mereka yakin. Yakin ini adalah puncaknya ilmu. Yakin ini adalah puncaknya ilmu, di mana yakin ini sangat bertentangan dengan keraguan sedikit pun. Tidak bisa dikatakan yakin kalau masih ada keraguan. Dan terhadap hari akhirat mereka yakin terhadap hari akhirat. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada perkara gaib, orang yang mendirikan salat, orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, orang yang beriman kepada hari akhir. Mereka ini adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Pasti beruntung karena telah berada di atas petunjuk. Maka Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Di sini disebutkan kembali, padahal sudah jelas orang yang berada di atas petunjuk itu pasti beruntung. Orang yang berada di atas petunjuk sudah pasti beruntung. Kemudian disebutkan wa ulaika humul muflihun, dan mereka pasti adalah orang-orang yang beruntung. Ya, sampai di sini kita mentadabburi dari surah Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Insyaallah seperti ini kita akan 5 ayat, 2 sampai 5 ayat kita akan mentadabburinya setiap salat. Jadi bukan menafsirkan, tapi mentadabbur. Kita berhenti pada setiap ayat, kemudian kita merenungi, mengambil faedah, mengambil amal yang bisa kita amalkan, mengambil obat yang bisa kita mengambil obat untuk hati kita, mengambil semangat, mengambil motivasi, mengambil ilmu. Dan sebaik-baik sumber tempat mengambil adalah Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.